Apa kabar? Hope to see you soon. I cannot wait to play for the national team of Indonesia. Kita Garuda. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Media Vietnam bahagia timnas Indonesia kesulitan panggil calon pemain naturalisasi. Media Vietnam The Tao 24/7 bahagia timnas Indonesia kesulitan memanggil dua calon pemain naturalisasi untuk Piala AFF 2022, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Penyebabnya karena Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu dilepas klub masing-masing, meskipun proses naturalisasi keduanya segera rampung. Sebagai informasi, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh tinggal 2 tahapan lagi, yakni menunggu surat keputusan Presiden yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, serta mengucap sumpah di kantor Kemenkumham Kanwil Republik Indonesia. Orang yang dipercaya PSSI mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan Hamdan Hamedan optimistis Presiden Jokowi bakal mengeluarkan kepres dalam waktu dekat. Dengan begitu, Jordi Amat dan Sandy Walsh berpeluang besar membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun kendati demikian, The Tao 24/7 menilai Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu bisa membela timnas Indonesia, sekalipun memegang paspor Indonesia. Penyebabnya karena Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu mendapatkan izin dari klubnya masing-masing untuk membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Indonesia terancam kehilangan senjata rahasia di Piala AFF 2022. Ketika Piala AFF 2022 bakal bergulir sebulan lagi, timnas Indonesia terancam tak bisa memanggil dua pemain yang baru saja mereka naturalisasi. Menurut informasi terakhir, PSSI menghadapi banyak kesulitan untuk memanggil Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tulis The Tao 24/7. Sapa Iwan Bule, Saint Patinama tak sabar bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Saint Patinama tak sabar berseragam timnas Indonesia menyusul proses naturalisasi yang akan dibahas DPR. Ia menyapa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Saint Patinama akan menjalani proses naturalisasi DPR seperti yang pernah dijalani oleh Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nantinya pemain Viking FK itu akan rapat bersama Komisi 10 dan Komisi 3 sebelum pada akhirnya rapat paripurna DPR RI. Ia nampak tidak sabar menjalani prosesnya. Dalam unggahan di Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, sang pemain terlihat begitu bersemangat. Apa kabar? Hope to see you soon. I cannot wait to play for the national team of Indonesia. Kita Garuda. Sementara itu, Muhammad Iryawan mengaku telah menerima undangan dari Kemenpora untuk menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI terkait proses naturalisasi Saint Patinama. Iwan Bule pun mengaku melihat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap proses naturalisasi Saint Patinama. Pasalnya hanya tinggal sedikit lagi alur yang mesti dilewati untuk melihat Saint Patinama mengenakan seragam kebanggaan timnas Indonesia. Insya Allah besok saya akan memberikan keterangan dukungan terkait Saint. Semoga Komisi 10 berkenan meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan untuk Saint. Pungkas Iwan Bule. Di sisi lain, naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah memasuki babak akhir. Keduanya tinggal menjalani 2 tahapan lagi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang sejak awal tahun ini, Sandy Walsh dan Jordi Amat hanya butuh tanda tangan Presiden Jokowi yang tertuang dalam keputusan Presiden. Robby Darwish tak kecewa, timnas U20 Indonesia batal hadapi Jepang U18. Timnas U20 Indonesia dipastikan batal menjalani uji coba dengan Jepang U18 di Spanyol. Timnas U20 Indonesia memperpanjang masa latihan pada TC di Turki. Semula TC Timnas U20 Indonesia di Turki dijadwalkan hingga 5 November 2022, lalu dilanjutkan berlatih di Spanyol. Namun skuad asuhan Sintayong itu dipastikan melanjutkan TC di Turki hingga pertengahan November 2022 ini. Di samping itu, bek timnas U20 Indonesia Robby Darwish merespon perihal batalnya Garuda Nusantara menjajal kekuatan Jepang U18. Alumni Liga Top Skor jebolan Akademi Persib Cimahi itu mengaku tidak kecewa meski gagal bertanding melawan Jepang. Tidak apa-apa batal uji coba dengan Jepang, karena kami di sini, di Turki, juga terus mempersiapkan diri, kata Robby Darwish. Lebih lanjut, dirinya mengaku bahwa tujuan utama bukan untuk uji coba dengan Jepang, melainkan fokusnya adalah mempersiapkan agar jauh lebih matang dari segi fisik, mental, dan kualitas bermain untuk Piala Dunia U20 2023.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile